Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man 4 Jombang. Man 4 Jombang, madrasah orang-orang hebat, harmonis, energik, berkualitas unggul, akhlakul karimah, tanggung jawab. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Man 4 Jombang. Perkenalkan, saya Rida Aiza Aulia yang akan menemani podcast kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Nah, beliau adalah Bapak Waka Kurikulum Man 4 Jombang, Bapak Didik Pratikno SSI MPD. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan juga tetap semangat. Nah teman-teman, alhamdulillah banget ya kita bisa kedatangan tamu spesial kita nih. Karena Pak Didi ini adalah salah satu orang tersibuk di Man 4 Jombang. Dan pada kesempatan kali ini beliau menyempatkan untuk hadir di podcast kita. Oke, kita sekarang akan membahas tentang, untuk mengenal lebih dalam tentang Man 4 Jombang. Man 4 Jombang merupakan salah satu sekolah unggulan di kota Jombang yang sekarang sedang membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur afirmasi dari tanggal 18 Mei sampai 5 Juli 2026. Informasi selengkapnya bisa kunjungi website kami di man4jombang.sch.id atau media sosial kami Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube di bawah ini. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Nah, pertama, apa saja program unggulan di Man 4 Jombang yang menjadi daya tarik utama nih Bapak? Bisa dijelaskan ke teman-teman yang ada di rumah. Ya, baik, terima kasih Mbak Firda. Oh, Mbak Rida ya. Mbak Rida, terima kasih waktunya. Ini terkait dengan program unggulan di Man 4 Jombang. Paling tidak kami memiliki 4 program utama, program unggulan yang ada di Man 4 Jombang ini. Yang pertama adalah MAPK, kemudian yang kedua adalah program SKS, pembelajaran 2 tahun. Yang ketiga adalah adanya kelas unggulan, dan yang keempat adalah kita membuka kelas minat bakat, seperti itu. Nah, bisa dijelaskan satu persatu Bapak, program unggulan yang MAPK itu bagaimana ya? Ya, yang pertama program unggulan yang ada di Man 4 Jombang, yang pertama adalah MAPK, program khusus keagamaan yang merupakan madrasah unggulan nasional. Jadi Man 4 ini dengan adanya program MAPK ini merupakan satu di antara 11 madrasah di Indonesia yang diberikan amanah oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan program khusus keagamaan. Nah, MAPK ini merupakan program unggulan nasional yang mulai dari seleksinya sudah dilakukan secara nasional. Terkait kurikulumnya, kemudian asesmennya juga mengikuti dari aturan yang ada di nasional. Nah, dalam kaitannya dengan program ini, maka madrasah tidak keluar jauh dari rambu-rambu yang ada, termasuk jumlah atau kapasitas murid yang ada di sana. Karena murid yang ada di sana ada sebuah ketetapan maksimalnya, maka kita harus menggunakan itu. Nah, sementara ini kita diberikan keleluasaan untuk kemudian mengadakan tes yang dilakukan secara lokal di madrasah dengan penilaian pusat di nasional. Cuman untuk murid yang kita terima secara pasti dari nasional tersebut sebanyak 24 putra dan 24 putri, satu kelas putra dan satu kelas putri setiap angkatan, seperti itu. Ya. Berarti keren sekali ya, Bang 4 Jombang tuh ada salah satu program unggulan MAPK-nya ya Pak ya. Dan ini setiap angkatan dari tahun ke tahun ini luar biasa untuk animo masyarakat yang menginginkan anaknya atau anak tersebut untuk melanjutkan studi di MAPK. Paling tidak kita ngambil secara nasional, seleksinya tadi 48 peserta didik yang daftar bisa mencapai 300-400 khusus untuk MAPK ini.
seperti itu. MANPK saja sudah 300. Ya, Wah, seperti pasti itu ya. sangat ini ya. Ya. Nah, tadi program yang kedua yaitu sistem SKS. Ya. Sekolah. Nah, ini SKS ini adalah layanan sebenarnya, nggih. Madrasah memberikan layanan dengan pembelajaran yang bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu 4 semester atau 2 tahun. Jadi siswa-siswa atau para murid yang memiliki kualifikasi kemampuan yang cepat dalam belajar dapat menyelesaikan pembelajaran yang seharusnya 3 tahun menjadi 2 tahun. Dan ini memang kita tidak punya target setiap tahun harus sekian, tidak. Tetapi basisnya adalah layanan. Berapapun jumlahnya yang layak, ya itu yang kemudian kita layani. Contoh kalau tahun yang kemarin kita meluluskan sebanyak 12 murid, yang sekarang hanya 2 peserta didik atau 2 murid saja. Jadi kita tidak memberikan sebuah pedoman harus jumlah sekian, tidak, tapi ya itu tadi, karena kebutuhan dan kemampuan peserta didik setiap tahunnya berbeda, ya sesuai dengan itu yang kita layani dalam kaitannya dengan pembelajaran 2 tahun atau 4 semester itu. Jadi sesuai kemampuan peserta didik. Ya, sesuai dengan peserta didik kemampuannya seberapa terkait dengan kualifikasi akademis khususnya, sehingga ketika dia mampu belajar selama yang seharusnya 3 tahun, dia 2 tahun mampu untuk menyelesaikan, ya kita layani tentunya. Walaupun itu seperti tahun ini hanya ada 2 anak yang memang layak untuk kita luluskan selama 2 tahun di madrasah ini. Gitu. Oh iya, kemarin itu kayaknya ada yang lulusan lulusan dari SKS itu masuk ke kedokteran ya Bapak? Ya betul. Jadi ada yang diterima di SNBP seperti 2 murid yang diterima di UNER lewat jalur prestasi atau undangan itu, 1 juga diterima di IPB gitu kan. Ini salah satu yang cukup membanggakan kami, anak-anak dari 12 anak ini semuanya diterima di perguruan tinggi, dan yang kemarin untuk SNBT-nya ini kemarin salah satunya diterima di Universitas Negeri Malang di jurusan kedokteran gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya teman-teman ya. Oke. Setelah sistem SKS sekarang kita lanjut ke program unggulan selanjutnya. Ya. Ya, program unggulan selanjutnya tadi itu Prodistik Bapak. Kelas unggulan. Oh, kelas unggulan ya, dulu. Kelas ya. unggulan. Jadi di program kelas unggulan ini adalah kelas-kelas yang memang kita siapkan dalam kurun waktu yang terdekat. Mereka mampu memiliki kompetensi untuk bisa bersaing di Olimpiade secara jarak pendeknya, jangka pendeknya seperti itu. Tapi jangka panjangnya kita membuat kelas unggulan ini untuk menyiapkan peserta didik yang mampu bisa menembus perguruan tinggi negeri yang favorit. Tentunya seperti itu, dengan jurusan yang sesuai dengan kapasitas peserta didik tentunya gitu. Jadi kami mengharapkan dengan anak yang terbatas di kelas unggulan ini memang dapat mewarnai universitas-universitas yang terkemuka di Indonesia ini dan bisa masuk melewati jalur mungkin SNBP ataupun SNBT ataupun jalur-jalur yang lain seperti itu. Jangka panjangnya itu, jangka pendeknya bisa masuk ke Olimpiade. Tapi kalau untuk jangka panjangnya kami menginginkan mereka bisa mewarnai, bisa masuk di perguruan tinggi yang memang benar-benar favorit seperti itu. Ya. Oke, berarti itu tuh hampir mirip sama SKS ya Bapak ya. Tapi bedanya dia untuk ya. Jadi sebenarnya konsepnya hampir sama, sebenarnya layanan juga. Tapi konsep layanannya berbeda. Kalau layanan yang SKS itu bagaimana? Yang seharusnya anak selesai 3 tahun di sini menjadi 2 tahun. Jadi memang benar-benar layanan bagaimana anak-anak dapat selesai secara akademis sesuai dengan waktu yang kita tentukan, yaitu 2 tahun. Tapi kalau yang kelas unggulan sebenarnya layanannya ini untuk secara akademis mereka jangka pendeknya untuk Olimpiade dan jangka panjangnya untuk bisa masuk perguruan tinggi yang sesuai dengan yang diharapkan mereka. Tentunya kita mengharapkan universitas atau perguruan tinggi yang favorit gitu kan di Indonesia atau bahkan bisa keluar negeri gitu. Oh, berarti lengkap sekali ya Pak ya. Ada yang untuk 2 tahun, ada yang untuk
untuk kompetisi untuk Ya, mewarnai universitas. Ya. Oke, kita lanjut ke Tapi sebentar, masih ada Loh. satu lagi Oh ini iya, ya. iya, program Kita unggulan. masih ada lagi keunggulan madrasah ini, yaitu adanya kelas minat bakat. Nah, seperti yang sampean tadi bilang, ada kelas prodistik. Jadi kelas minat bakat ini kemudian kita munculkan, itu latar belakangnya adalah bahwa peserta didik itu memiliki kapasitas, minat bakat, dan kemampuan yang berbeda. Karena memiliki minat bakat dan kemampuan yang berbeda, tentunya anak-anak tidak semuanya bisa berprestasi di akademis dengan akademis tertentu, nggak bisa. Jadi harus kita telusuri minat bakat dan kemampuan peserta didik, ternyata heterogen. Nah, karena heterogennya ini kemudian kita plot mereka sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi ada kelas yang latar belakangnya multimedia, itu ada keterampilan multimedia ada, dan ada prodistik. Ada yang memiliki kemampuan di bidang keterampilan, kita siapkan 4 keterampilan di sini. Apa aja tuh, Pak? Otomotif ya, otomotif, tata boga, tata rias, dan multimedia itu sendiri. Nah, selain memang ada prodistik, tapi juga ada kelas yang kita siapkan dengan kapasitas kemampuan mereka di bidang kebahasaan. Ada kelas conversation dan juga ada kelas muhadatsah. Dan tentunya yang terakhir ini kita juga ada kelas tahfidz gitu kan. Tahsin untuk yang murid yang barangkali belum fasih gitu kan. Dan ada tentunya kelas tahfidz yang memang benar-benar kita menginginkan bahwa lulusan kita banyak secara kuantitas dan kualitasnya di bidang tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah ya, karena memang ini tidak dari MAN 4 saja, ada asrama, pondok yang memang dalam kesehariannya memang mengawal anak-anak agar selesai untuk 30 juznya. Muwada'ah kemarin alhamdulillah kita bisa mewisuda 22 tahfidz, anak-anak tahfidz, alhamdulillah 30 juz gitu. 30 juz, Ya. Masya Allah. Berarti di MAN itu tidak hanya diajarkan untuk unggul di akademinya di kelas aja ya Pak ya, berarti juga Ya. diajarkan punya bakat minat yang bisa mengembangkan bakat minatnya. Iya, karena kita sadar bahwa kemampuan akademis itu tidak semua peserta didik mengiyakan gitu kan, mengiyakan. Kalau anak-anak itu sudah cenderung ke bakat yang lain, secara praksisnya mereka cenderung lebih condong ke lapangan, sudah mereka tidak terlalu banyak memikirkan teori-teori yang banyak. Ya, seperti itu. Jadi kita memberikan beberapa alternatif pilihan itu agar seperti tadi keinginan kita semua dapat berkembang, semua dapat maju dengan kemampuan, minat bakat, dan cara mereka untuk mendapatkan itu masing-masing gitu. Wah, keren sekali ya Pak Jombang ya. Oke, ini ya guys, ini ya teman-teman, benar-benar saya agak deg-deg soalnya jarang ketemu sama Pak Didi karena bapaknya sibuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Program unggulan apa di MAN 4 Jombang yang paling sering membuat orang tua dan calon peserta didik itu tertarik? Ya, kalau berbicara masalah ketertarikan ini kan berbicara masalah kuantitas. Tentunya di MAN 4 Jombang ini kan ada 2 program untuk seleksi masuknya ke madrasah ini. Yang pertama lewat jalur nasional yang MAN PK itu, dan lewat jalur yang reguler. Nah, yang jalur MAN PK ini kan secara nasional mereka daftar di linknya nasional, kemudian dapat kita lihat di sini, kita tes wawancaranya gitu kan, kemudian kita ajukan. Cuman yang paling akhir yang memberikan keputusan untuk yang masuk dan tidaknya kan pusat gitu kan. Nah, ini cenderung memiliki kepercayaan atau animo dari masyarakat yang cukup tinggi. Ada sekitar 300 setiap angkatan itu untuk mendaftarkan di sini. Nah, untuk kegiatan kita yang ada di dalam ini heterogen ya. Kembali ke heterogen tadi, artinya bahwa pilihannya peserta didik itu sesuai dengan minat bakatnya mereka. Kalau yang paling banyak sebenarnya relatif, artinya kita juga nanti akan mengatur siswa ini lebih cocoknya kemana, kecenderungan mereka itu di mana. Karena bukan hanya minat bakat yang dimaksud dengan kelas-kelas minat bakat itu, bukan hanya langsung pilihannya dari anak, tidak, tapi harus kita awali dari tes psikologi. Kita melihat minat bakat dan kecenderungan peserta didik itu kemana,
Jadi tim BK pun juga punya wewenang untuk mengkomunikasikan dengan peserta didik. Jadi bukan hanya saya kepingin ke sini, tidak, tapi ada komunikasi dari peserta didik dengan BK untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk peserta didik itu. Oh begitu. Jadi sesuai dengan tidak hanya keinginannya aja ya teman-teman, juga sesuai dengan kecenderungannya dia nih masuknya ke bakat minat yang mana gitu. Betul. Oke. Nah selanjutnya benarkah siswa Manpa Jombang itu tidak hanya unggul di akademik, tapi juga aktif berprestasi, berorganisasi dan berkarakter Islami? Iya. Intinya belajar itu tidak hanya berhenti di atas kertas gitu kan. Kalau kita hanya belajar dengan teori saja, maka kita akan terhegemoni dalam sebuah titik yang membuat anak itu terbelenggu. Jadi di Manpat ini pembelajarannya itu bersifat luas. Indoor, outdoor, akademis, non akademis. Kalau siswa ini ada kecenderungan memang passionnya dia itu di non akademis, ya kita pacu sebagaimana maksimalnya anak itu dapat mengangkat atau menggali potensinya dia, termasuk melewati program ekstrakurikuler. Mereka bisa masuk dalam kelas-kelas minat bakat sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, dan tentunya kita fasilitasi untuk ikut lomba. Nah, ini tentunya dalam konteks kemampuan prestasi ini, kami menganggap bahwa semua peserta didik di Manpat ini bisa berprestasi semuanya. Jadi tidak ada 1-2 yang kemudian kita kelola, kita berikan perlakuan yang lebih, tidak. Tapi semua peserta didik dapat kemudian kita banggakan, karena kita paham bahwa semua peserta didik punya kesempatan untuk belajar, mengangkat minat bakat dan kemampuannya masing-masing. Dan semua peserta didik bisa berprestasi sesuai dengan passionnya masing-masing tentunya gitu. Berarti siswa Manpa Jombang ini benar-benar unggul dalam segala bidang ya. Nah, tadi kan Bapak menyinggung masalah ekstra. Ya. Nah, ekstra itu kan di Manpa Jombang ada banyak. Nah, Ya. itu apa aja tuh Pak? Ya, di ekstrakurikuler ini kan memang berkembang. Ada yang kadang-kadang itu perlu ditambahi, kadang-kadang perlu ditarik. Nah, setidaknya ada 22 cabang ekstrakurikuler yang ada di Manpat Jombang. Nah, cabang-cabang ini seperti yang saya katakan tadi, ada yang konsisten dari tahun ke tahun tetap, tapi ada juga yang kemudian harus kita hilangkan sementara waktu karena peminatnya sedikit. Jadi adanya ekstra atau cabang-cabang ekstra itu bukan karena merupakan pilihan wajib dari madrasah yang siswa harus memilih semuanya, tidak. Kita berikan kebebasan peserta didik untuk memilih. Nah, kalau seandainya tidak ada pilihan untuk cabang yang kemudian kita siapkan, ya kita tarik. Dan kita juga mendengarkan peserta didik itu dari sekian banyak itu memadai atau ada usulan yang lain. Contoh misalnya, di tahun ini peserta didik kepingin untuk diangkat kemampuannya di bidang pecinta alam, cinta terhadap alam misalnya. Ya kita kalau memang ini bagus untuk kemampuan peserta didik, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, dan kita punya kapabilitas untuk memberikan yang terbaik untuk mereka, ya kita buat ekstrakurikuler pecinta alam kan gitu kan. Nah, gitu. Itu contohnya. Jadi sekali lagi bahwa ekstra ini bukan sesuatu yang harus dengan jumlah yang sesuai kita putuskan 5 atau 10 tahun yang lalu, tidak. Tetapi tetap harus mengalami sebuah perubahan sesuai dengan minatnya peserta didik gitu. Wah, ya. Jadi dari ekstrakurikuler itu bisa jadi Manpa Jombang ini juga menyediakan ekstrakurikuler untuk siswa-siswi peserta didik ini bisa menggali potensinya lagi ya. Jadi betul. disediakan sebuah layanan ekstrakurikuler tadi untuk bisa berorganisasi, berprestasi dan berkarakter. Lah, kemudian bagaimana Manpa Jombang mendukung siswa agar berprestasi di bidang akademik maupun non akademik? Ya, intinya kan gini. Terkadang itu kalau misalnya seseorang itu memiliki minat bakat
di bidang olahraga mau diajar seperti model apapun, kalau hatinya itu sudah terpaut pada olahraga tertentu, ya sudah tidak akan menghiraukan. Misalnya seperti itu. Itu kan secara prosesnya ada di lapangan. Jadi ya kita menggali informasi terkait dengan itu dari peserta didik, termasuk kita memberikan tambahan waktu pembinaan tentunya, kan gitu. Nah, selain waktu tambahan yang ada di kelas-kelas minat bakat, ya kita berikan perlakuan khusus untuk memberikan tambahan pembinaan, baik itu di bidang olahraga ataupun bidang-bidang yang lainnya. Tentunya ini kami memiliki pendidik untuk mendampingi peserta didik ini berkembang sesuai dengan passionnya masing-masing, secara akademis dan non-akademis. Namun demikian, kita juga beberapa kali mengundang pembina dari luar, seperti Olimpiade, itu juga kita sering mengadakan pembinaan yang pembinanya itu dari luar madrasah, agar keilmuan baru yang sekiranya dalam tanda kutip barangkali pembina di sini kelewatan atau seperti apa, ini dapat ditutupi dari pembina luar, seperti itu. Nah, termasuk juga untuk yang futsal. Futsal ini kita mengambil pelatih futsal yang ada lisensinya, kan gitu, dari luar juga. Nah, kaitannya dengan ini, memang kita mengharapkan kita punya program itu bukan hanya sekedar kita program jalan dengan pembina seadanya, tidak, tetapi bagaimana kita bisa memberikan perlakuan kepada mereka dengan cara yang terbaik, termasuk cara dan sumber yang akan menyampaikan, yang akan mendampingi mereka gitu. Oh, baik. Yeah. Nah itu teman-teman, kalau di Manpa Jombang itu udah nggak perlu khawatir ya, mau di bidang akademik atau non akademik. Misal teman-teman nih lebih suka di bidang akademik, ya di Manpa Jombang juga disediakan layanan khusus anak-anak yang memang dia passionnya di akademik atau di non akademik juga gitu. Nah ini yang terakhir yaitu jika harus menyampaikan satu alasan yang paling kuat untuk siswa MTS atau SMP nih, kenapa milih Manpa Jombang, kira-kira apa tuh yang mau disampaikan? Semua madrasah itu secara umum memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan murid. Karena kami merasa sebagai pendidik itu dititipi amanah dari orang tua untuk dicerdaskan di madrasah, kan gitu kan. Jadi kami menganggap mereka adalah anak-anak kami kalau di madrasah. Kalau di rumah anak-anak mereka, tapi kalau di madrasah adalah anak-anak kami. Tentu semua madrasah itu kepingin anak-anaknya cerdas sesuai dengan kapasitasnya, gitu kan. Nah, Madrasah Alia Negeri 4 ini menawarkan sesuatu yang dalam tanda kutip agak berbeda dalam kaitannya ini. Bahwa di Manpat ini peserta didik dapat memilih di mana ia harus berkembang, di sisi mana, apakah sisi akademis atau sisi non-akademis. Secara akademis, anak-anak dapat memilih dari beberapa program seperti MA Keagamaan, MAPK. Secara akademis pula, anak-anak yang memiliki kemampuan belajar lebih cepat ada SKS, pembelajaran selama 2 tahun. Anak-anak yang dapat memiliki kecenderungan belajar dengan kecepatan tinggi tapi hanya di fokus pelajaran tertentu dan kepingin masuk perguruan tinggi yang favorit yang ia inginkan, kita ada kelas unggulan. Tapi di sisi lain, secara non-akademis, kita ada kelas minat dan bakat tentunya. Dan semua peserta didik boleh memilih minat bakat yang sesuai dengan dirinya masing-masing. Kalau saya misalnya kepingin futsal, karena saya misalnya memiliki kemampuan di futsal, saya masuk di kelas futsal. Kalau saya tidak ada di situ, mungkin saya di minat bakat yang lain. Beberapa plot-plot pilihan dari kelas-kelas itu memiliki kemungkinan anak dapat bisa memilih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya kira dengan adanya anak masuk di sini itu, dengan ada pilihan-pilihan itu, semua peserta didik di sini dapat diperhatikan pertama itu. Jadi mendapatkan perhatian, pasti akan mendapatkan perhatian karena ada kelas-kelas khusus yang sesuai dengan passionnya. Dan yang kedua, mereka bisa berkembang di sini. Jadi berkembang bukan hanya di akademis di Manpat. Yang akademis ya akademis, yang non akademis ya non akademis. Mereka akan berkembang dengan pembagian kelas-kelas minat yang ada itu. Dan yang ketiga tentunya lebih berhasil daripada anak kita gebyah uyah
semua mampu matematika, semua mampu fisika, semua mampu kimia, semua mampu bahasa Inggris. Ternyata ketika kita memberikan perlakuan yang sama, ternyata tidak maksimal. Karena apa? Minat bakatnya berbeda, keinginannya berbeda. Kalau sudah, mohon maaf, ada kecenderungan atau fokus terhadap suatu hal, biasanya yang lain ini tidak terlalu fokus. Nah, kalau digebyah ya semuanya diberikan yang sama, maka kembali lagi tadi konsepnya tidak akan maksimal. Jadi intinya belajar di MAN 4 Jombang ini dapat mengembangkan minat bakat dan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang ada di sini pasti akan mendapatkan perhatian khususnya minat dan bakat yang ia miliki gitu kan. Gitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi di MAN 4 Jombang itu kita bisa bersama-sama mengembangkan dan menggali bakat minat yang teman-teman miliki di sini. Jadi kalian kalau misalnya kalian punya minat di akademik, kalian di sini juga mendapatkan perlakuan khusus nih di bidang akademik. Kalau misalnya kalian di non akademik juga dapat perlakuan khusus. Jadi semuanya itu rata ya, dikasih perlakuan khusus sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Oke teman-teman, kita gak kerasa ya, kita udah lama banget berbincang-bincang bersama Bapak Didi. Kayak udah 1 jam lebih nih ya kita bincang-bincangnya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan, dan itu saja sekilas tentang mengenal lebih dalam tentang MAN 4 Jombang. Tapi sebelum itu kita jargon dulu ya teman-teman. Sebelum jargon Mbak Vida ya, Iya. sebelum jargon, ininya gini, semua manusia, semua orang, termasuk semua peserta didik, khususnya ada di MTS dan SMP, punya hak untuk memilih. Nah, hak pilihan Anda itu tergantung seberapa besar kecerdasan Anda untuk dapat membedakan, memilah dan memilih yang mana yang terbaik, yang bisa mampu menggali minat bakat dan kemampuan peserta didik. MAN 4 Jombang insya Allah siap untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan passionnya masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada salahnya jika MAN 4 menjadi satu-satunya pilihan ya gitu kan, untuk belajar dan mengembangkan minat bakat dan potensi. Nah, gitu. tuh teman-teman. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk daftar di MAN 4 Jombang ya. Ini masih lama banget kok pendaftaran yang jalur afirmasinya ini sampai tanggal 6 Juli teman-teman. Oke. Nah, oke. Oh ya, kita jargon dulu ya, Bapak. Ya, bisa okay. Oke, langsung saja. MAN 4 Jombang, Madrasah Orang-orang Hebat, harmonis, energik, berkualitas unggul, akhlakul karimah, tanggung jawab. Wah, terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak juga sudah meluangkan terima kasih banyak kembali, waktunya. mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, saya juga mohon maaf tadi bener-bener deg-degan soalnya jarang ketemu sama Pak Didi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Stay tune terus untuk di podcast MAN 4 Jombang yang lebih seru ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.